menjadi salah satu alasan utama kenapa IBL sampai sekarang belum ada di Papua. Karena logistik juga. Betul. Logistik dan semua travel dan lain, tim pasti meningkat. Iya betul. Cost-nya beda. Kosnya beda. Mungkin penggemarnya banyak ya. Iya. Pasti banyak sih. Karena sekarang DBL aja bikin di Papua ramenya bukan main. Iya. Iya. Iya dong. Mungkin kalau DBL di Papua tuh benar-benar acara yang sangat ditunggu mungkin ya. Pasti. Sangat ditunggu. Kita bikin acara di Lombok aja Iya. ditunggu juga. Iya betul. Ini karena memang pulau paling timur ya. Jadi kadang-kadang tuh mereka yang kesulitan yang pertama ya. Kalau misalnya ini selain dari, saya nggak bicara dari sisi kreativitas dulu lah ya. Dari sisi logistik dulu aja. Logistik. Dari sisi logistik. Itu akan menjadi tantangan yang sangat berat sih. Mau bikin event di sana. Iya. Pertama biayanya tinggi. Udah pasti. Ya dong. Terdekat pernah bikin event di sana, semua alat datangnya dari Makassar. Makassar. Kalau nggak Makassar, Surabaya. Kalau nggak Surabaya. Mentok nih Surabaya aja. Udah dari situ. Hmm. Karena yang lumayan besar yang area timur itu ya antara udah mau Surabaya yang udah mau ke timur ataupun Makassar. Udah. Oke. Nah itu alat-alatnya yang pasti kirim dari sana. Dari mulai ide, udah mulai terjun, udah mulai nyumbang pikiran sama-sama dengan tim dari Syah Kreatif tentunya ya. Iya. Sebagai yang ditunjuk oleh ITDC untuk megang event yang besar ini gitu ya. Dan bisa menjawab semua tantangan dari Dorna kan, Dorna sebagai pelaku penyelenggara ya. Dan saya terjun langsung dan berhubungan langsung dengan orang Dorna, dipercaya untuk bisa menjadi perwakilan dari Syah Kreatif untuk bisa membawa nama Indonesia sebagai orang timur yang ada di dunia event internasional. Itu sesuatu sih. Selamat datang di Talk Baronda. Hari ini kita kedatangan sosok spesial, hobi ekstrim dari timur juga, dan sampai saat ini pun berhasil menembus ke kancah internasional. Selamat datang Bung Edison Wisnu Wardana atau Bung Econ biasa kita panggil. Apa kabar Bung? Sehat-sehat, puji Tuhan, sehat-sehat. Terima kasih loh diundang-undang ke sini, makasih. Makasih udah datang. Thank you banget, thank you banget. Keren. Thank you. Halo Mas Wisnu. Halo Mas Gofar. Makasih loh Om udah Yeah. mau datang, kita jauh-jauh dari mana Om? Dari Maluku. Dari Maluku. Dari Maluku. Enggak dong. Jadi sekarang lagi sibuk ngerjain apa nih Bung? Kalau kemarin kan habis kelar Mandalika terus. Iya, MotoGP. eh, Jadi sampai tahun ini agendanya udah sampai akhir tahun. Kalau kegiatan kantor sampai di belum akhir tahun New Year's udah ada kerjaan juga, puji Tuhan. Terus nanti next yang ininya kita mau lagi persiapan juga untuk ulang tahun Indorama. Tapi yang 50 tahun mereka yang dirayain di Dubai. Gitu. Setelah kemarin kita berhasil sukses yang di Jakarta. Setelah 10 tahun dipanggil lagi. Puji Tuhan ya, masih dipercaya. Gokil. Nah, kita dipercaya juga untuk megang yang di Dubai. Berarti berangkat ke ke Dubai. Berangkat ke Dubai kalau schedule saya cocok. Kalau enggak ya biar tim saya yang berangkat. Gitu. orang penting. Ih. Tapi dari apa ya? Kalau kita lihat kan dari balap motor, basket, event, Ya, setelah kita riset-riset nih ya. manajer dan juga banyak gitu loh hobinya. Emang dari kecil tuh hobi awal tuh apa, Bung? Sebenarnya Om ini Siapa? apa? Om ini siapa? Enggak jelas. Fokusnya kemana-mana ya. Iya, banyak banget Om. Jadi kalau saya memang kenapa jadi saya ya? Jadi kalau gua kan lebih orang bilang tuh random ya. Random banget sih hidup lo gitu. Banyak yang bilang, "Oh, terus lu ternyata manusia serba bisa ya, Con ya. Ini bisa, itu bisa." Ya buat gua sih nggak ada yang nggak bisa harusnya ya. Kita sama-sama kok. Cuma tinggal penting mau belajar atau enggak, intinya itu. Jadi kalau ditanya kecil, cita-cita apa ya kecil ya? Ya mungkin waktu kecil saya juga udah lupa juga ya. Tapi once Wah, mulai umur SD deh. begitu Pikirannya SMP saya udah tahu tuh saya mau jadi dokter. SMP jadi dokter. Karena kenapa? Kok dokter bisa pinter ya nyembuhin orang gitu. Itu menurut saya tuh sesuatu yang mulia lah. Oke. Gitu kan ya. Kan ternyata bisa tubuh manusia itu bisa dipelajari. Waktu itu lihat siapa dokter ini? Mama.
Mama dokter. Karena mama tuh dokter gigi sebenarnya. Oh. Nyokap tuh dokter gigi gitu. Nah, jadi oke. papa sementara itu papa businessman, dia kerja sebagai seorang profesional di salah satu brand mobil juga gitu. Jadi melihat kedua orang tua yang pengen anak yang kedua ini, mungkin kan saya anak kedua ya dari Anak tiga kedua bersaudara. dari tiga ya. bersaudara. Kan kalau anak kedua kan anak si paling ngalah. Iya betul. Iya dong. Paling ngalah. Sama adik mesti ngalah. Kakak nih, mesti ngalah dong sama kakak. Bukannya anak kedua itu paling berontak ya? Anak kedua biasanya paling maksud berontak. lu bilang gue berontak gitu? Ya, jadi gini, adik-adik ya. Soalnya adik gua berontak yang kedua, lu enggak? Ya, nanti kita sama-sama telusuri ceritanya. Oh, iya. Apakah saya pemberontak atau bukan? Tapi Iya, bener. kultur dari keluarga timur kan berbeda. Oh, Lebih iya. penurut dia. Oh iya gitu. Iya benar. Ya, kita dididik dengan cara timur, dengan cara yang lumayan disiplin. Jadi makanya saya ngeliatnya, wah dokter kayaknya jadi seorang dokter kayaknya oke nih ya gitu ya. Makanya pas SMA, kalau di era saya, era gue, ini pasti kan nggak ada yang sangkatan sama gue kan, gue yakin banget nih. Ya nggak? Kelihatannya enggak. Iya, ini pasti ini Gen Z, gue yakin nih itu Gen Z ya nggak Gen Z. Ini mungkin millennials. Gua ya alpha nggak? lagi. Oh iya maaf. Alpha anak gue dong. Oh iya betul. Anak gue Alpha. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan sih. Kalau jadi akhirnya udah deh SMA oke gue mau jadi dokter. Tapi secara personal menjadi seorang yang suka mobil sama motor sebenarnya dari kecil. Jadi kalau kata mama kata papa, kalau Econ mau diem, taruh di kamar aja dengan mainan mobilannya, and then that's all good. Udah dunia milik sendiri itu. Dunia milik sendiri, gitu ya. Bisa menikmati tuh, bisa bermain sendiri, bercita kayak gitu gitulah. Sampai akhirnya tuh SMP, SMA itu bisa ngafalin hampir semua brand mobil. Memang seneng gitu, nggak tahu kenapa, emang seneng aja gitu. Oh berarti ngeliat ini Mitsubishi nih atau apa gitu. Iya, sampai bukan cuma sekedar Mitsubishi tapi tipe mobilnya, kemampuan mobilnya. Jadi emang sudah mempelajari. Itu di umur? Dari SMP. SMP udah begitu. Baru masuk yang balap ini, balap motor? Nah, bicara balap motor sebenarnya kita lompat jauh tuh, hopnya tuh lumayan jauh ya. Karena itu sebuah keinginan terpendam yang yang belum pernah dicapai pada saat almarhum bokap ada. Karena bokap tuh protektif lah ya. Orangnya ya mungkin kalau nyetir si bisa pelan tuh gitu dari zaman dulu ya gak? Oke. Kan? Kalau zaman dulu belum ada tol Jakarta Bandung dia bisa 2 jam kan pasti pelan tuh nyetirnya. Iya betul. Iya dong, betul. lewat puncak loh kita. 2 jam Jakarta Iya. Bandung ya enggak. Jadi ya emang terdidik dari gitu, dari bokap yang orang timur, yang orang yang begitu keras gitu ya. Kalau ngelihat foto, jadi ntar saya kasih aja foto keluarga, tolong ditampilin aja nih. Siap. Ini foto saya tolong ditampilin Editor, foto keluarga nanti gitu kita ya. minta Editor tolong diedit aja. materinya. Nanti saya kasih Coba nih. fotonya. Nih. Kasih lihat fotonya. Nah, jadi kita sekeluarga nggak ada yang mirip Om Rizal. Saya, kakak, saya sama adik itu kita nggak ada yang mirip. Karena kan saya gado-gado. Emang gado-gado kan. Ini Karena mirip dalam bentuk apa, fisik atau sifat atau gimana? Oh nggak ada yang mirip kita. Gak ada yang mirip Nggak ada yang Sifat mirip. sama fisik. Nggak ada yang mirip juga. Gak ada yang mirip juga. Nggak ada yang nanti lihat deh. Rujak berarti ya. Iya benar rujak. Rujak. Benar rujak. Karena emang mungkin ya karena faktor genetika, keturunan, asal muasal orang tua yang totally different gitu. Asal muasalnya beda gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tanya papa kan kakeknya Banten asli, mamanya Ambon asli. Itu papa. Itu menurut saya 2 mix yang luar biasa sih. Terus mama itu kakeknya tuh Chinese. Emang benar-benar orang Chinese dan dia juga berjuang bersama dengan Indonesia, ada di perang juga. Dan harus meninggal karena memang dipenggal sama orang Jepang. Kuburannya di kuburan Surabaya, kuburan pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Surabaya itu papa, kakek dari mama. Nah oma itu dia lahir di Palu tapi mungkin besarnya di Manado. Oh orang Manado. Dia Amurang ya, marganya Kilapong. Jadi Apa marganya? Kilapong. Jadi Kilapong. makanya hasilnya begini.
gitu. Oh, ini hasil rujak berarti. Ini hasilnya gado-gado. Oh, gado-gado ya. Jadi kalau saya bilang tanya, Con orang mana? Orang Banten. Mana ada yang percaya? Gue bilang orang Banten. Iya sih. Tapi kalau gue bilang orang Manado, semua pasti percaya. Iya. Gitu. Ya dong. Iya, Tapi Manado kalau tuh. ngelihat garis keturunan dari kakek, gue orang Banten. Ah. Gitu. Tapi dari model pendidikan di rumah timur banget. timur banget. Oke. Sangat timur. Sangat timur. Apalagi kita dekat dengan keluarga papa ya, maksudnya lebih dekat compare to keluarga oma gitu ya. Keluarga mama. Karena kan kakek udah nggak ada yang Chinese gitu kan ya. Terus kita lebih kumpul sama keluarga yang papa yang Ambonnya tuh sangat kental. Jadi kalau misalnya Rizal sama Gofar ngeliat saya yang Gofar sih? Ya kan Gofar. Oh iya benar juga. Kumpul dengan saudara-saudara ya begitu ngeliat gimana sih orang Ambon? Iya. Iya. Gimana sih orang Ambon ya kayak gitu modelnya. Papa saya tuh yang Ambon banget. Nanti tolong kasih lihat fotonya nih. Iya, Foto bokap. ini Foto kasih editor. lihat. Ya, jadi dididik dengan cara timur yang begitu Keras, disiplin. Tapi itu yang membuat Bung Econ sampai sekarang bisa menjadi seorang Bung Econ yang sekarang. Betul. Itu yang membuat saya bisa berbicara seperti ini gitu. Karena kalau sama papa itu orangnya sangat simple, sangat satset. Jadi kalau saya mau sesuatu, saya harus bisa menjelaskan kenapa. Jadi dia nggak akan sekedar langsung kita anak kecil kita mau beli sepatu baru karena saya suka basket dan dia langsung beliin. Enggak gitu dia. Dia tipenya adalah kenapa mau beli sepatu itu? Oh, harus ada reason. Iya. Harus ada reason. Dan kalau misalnya belanja sama dia emang harus udah tahu tokonya dan udah tahu barangnya, dia tinggal bayar. Dia paling nggak suka kalau disuruh nunggu, gue coba-coba gitu nggak suka. Oh, bukan tipikal yang nih baju beli ambil. Ini Enggak. beli, enggak. Ini kenapa beli itu? Oke. Ya gue mesti bisa ngejelasin itu. Ada proposalnya? Ada proposalnya. Ada Sama proposal. kayak bikin deck. Jadi kalau gua sama bokap itu bukan orang, gua sama bokap bukan orang yang ngobrol. Hah? Enggak, kita Iya, nggak ngobrol gitu. bapak-bapak Tapi kan orang zaman dulu. Konservatif. Orang zaman dulu gimana sih? Kalau dia Iya. ada tamu aja kita lewat pintu belakang. Betul. Ya dong. Gue merasakan. Masih ngerasain nggak? Heeh. Kalau lewat pintu depan digigit sama herder. Iya betul. Enggak, emang dia punya herder. Dulu gue punya herder yang selalu ngikutin dia kemana-mana. Oh. Dia pencinta, he is a dog lover. Oke. Jadi dari gue lahir gue selalu ada anjing kemana-mana. Selalu mau anjing apapun, Doberman, herder, Lu juga? name it. Iya sama gue juga. Gue waktu itu piara pitbull. Iya sih. Bukan pitbull, sorry. Kenapa anjing ya? Gak tau emang udah lihat bayi kecil udah ada anjing. Kan bokap piara anjing dari dulu. Ya intinya gitu lah ya. Gak bisa milih. Ya gitu, ya dididik secara keras, timur, ways gitu ya yang ya pokoknya kalau bokap ngomong ya dia adalah Google kita. Betul. Oh, zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya. Iya betul, gue juga gitu. Orang tua kita adalah Google kita udah. Lu nggak bisa debat itu. Iya. Kalau Kalau anak sekarang kan lu akan debat. Enggak, Google bilang iya. Gampang. Heeh. Dulu kan mana bisa. Betul, sekarang tuh orang tua harus lebih tahu juga lagi daripada Harus anak-anak. dong. Ya, Harus kalau nggak dong. tahu udah Harus. nggak nurut dia. Harus. Nggak nurut dia. Beda cara pendekatan sekarang dulu udah beda ya. Apalagi kita kan timur ya yang punya budaya yang kalau makan aja sendok nggak boleh bunyi. Betul. Nggak tahu masih ngerasain itu atau enggak. Apa sih namanya? Gak boleh ini kena piring. Manner. Table manner. Mannernya, lu nggak boleh burp kalau lagi dimanapun. Itu kan manners ya. Betul. Ya karena mungkin Belanda juga didikannya gitu kan ya. Jadi ya itulah yang membentuk saya sampai sejauh ini. Akhirnya punya kemampuan buat presentasi ya. Setiap project misalnya. Jadi gue tanpa sadar sebenarnya bokap mengajarkan gue banyak hal gitu. Iya. Walaupun gue gak pernah ngomong sama dia. Jadi kalau misalnya Pak ajarin aku dong sesuatu. Misalnya gue lagi sekolah. Enggak, dia cuma nunjuk tuh ada lemari, ada kamus baca. Udah Udah singkat. singkat. Iya. Gue juga gitu. Baca. Gue pernah bokap gue datang singkat tapi pedes. Itu motor kok nggak dicuci-cuci? Mau dicuci atau dijual? Dicuci dah. Untungnya gue gak gitu lagi. Tapi dari SMA kemudian balap, ini balap dulu atau ada kegiatan lain? Jadi Balap motor itu? SMA itu saya nggak boleh pakai motor. Kita bertiga nggak ada yang kuda. pernah naik motor. Hah? Kuda. Enggak, angsa. Oke. Kepikiran ya angsa.
Jadi kita emang nggak pernah boleh naik motor karena bokap tahu betapa bahaya motor, dia hampir kehilangan nyawa karena motor. Jadi dia decide untuk semua anaknya nggak ada yang mau naik motor. Intinya seperti itu. Jadi kita dikasih satu mobil, untuk mobil akan nganterin kita kemana-mana dengan supir. Intinya gitulah ya. Gitu. Sampai akhirnya SMA, kemudian kuliah juga Kuliah tuh ambil jurusan apa tuh? random. Kuliah. Akhirnya tadinya kan mau dokter dong, mau dokter karena mungkin terlalu idealis ya kayak papa gitu ya. Papa kan orangnya idealis banget kan. Kalau iya tidak, benar salah. Kalau lu benar lu nggak boleh mundur. Itu papa. Itu timur lah, orang timur. Harus selesai sampai akhir. Harus selesai secepatnya. Ya itu emang kita dididik kayak gitu kan. So jadi pada saat gue kuliah gue daftar di UI sama Unpad secondnya untuk di Fakultas Kedokteran. Itu sebenarnya dua-duanya harus menjadi pilihan nomor 1, tapi gue jadikan 1 dan 2, which is itu berat sebenarnya. Harusnya 1 mungkin Universitas Kedokteran Samratulangi yang Manado, nah itu kemungkinan kepilih mungkin tinggi. Tapi gue nggak, gue maunya UI atau Unpad, nggak keterima nih. Tapi di lain daftar ini, gue daftar juga di itu Atma Jaya Kedokteran Umum sama UKI Kedokteran Umum. Itu dua-duanya keterima. Oke. Dua-duanya Kesel keterima. Dua-duanya keterima, terus gue daftar juga di Trisakti. Ngambil teknik mesin. Double degree. Karena bokap, ya nggak? Keterima juga. Terus akhirnya yang diambil? Kedokteran gigi. Oh, gue pikir double degree. Agak nyimpang ya. Kedokteran Asli, gigi. sangat Iya, ini ya. kedokteran gigi. Jadi gue tuh karena nyokap kedokteran gigi di Mustopo yang beragama itu. Iya. Jadi nyokap tuh kan emang alumnus sana. Dan rumah juga dekat sana. Kan nih anaknya jaksel banget nih. Hang lekir ya. Parah. Di sini ya enggak. Terus akhirnya yaudah deh. Karena gak keterima di negeri. Tetap idealis. Gak mau ambil yang swasta. Intinya gitu lah ya. Terus akhirnya yaudah deh. Daftar di Mustopo. Dokter gigi. Gak terima. Akhirnya udah ambil lo deh. Kata mama kamu ambil dulu aja. Jadi pelajaran semester 1, semester 2 dokter gigi itu sama dengan dokter. Semua kurikulumnya sama. Karena basic. Jadi semua sama gitu ya. Jadi once lo masuk udah mau next year mau apply lagi di universitas yang dokter, lo masih bisa pakai transkrip nilai lo. Gitu. Jadi gue berharap gue setahun doang, gue tetap nggak mundur oleh waktu. Gue tetap ada di waktu periode yang sama. Next year gue berharap gue bisa masuk. Tahun berikutnya daftar juga sama dengan pilihan yang sama, idealis. Dokter gigi. UI enggak, dokter umum. UI dokter umum. dan Unpad. Jadi gue 2 kali ikutin UMPTN, dua-duanya nggak pernah lolos. Akhirnya gue terusin lah dokteran gigi. Oh ya dokter gigi yang diterusin. Ya, sampai tahun keempat. Dan itu basket terus tuh. Basket. Kan udah mulai latihan. Oh itu sambil basket. Sambil basket tuh, pokoknya SMP itu emang sekolah olahraga kali ya, dari SD tuh udah dimasukin atletik sama orang tua, berenang, nggak boleh lihat anak yang nganggur pokoknya, basket, semua pokoknya ada dorongan dari orang tua, banget, bakatnya banyak ya, banget, ya pokoknya semua harus bisa, kayak gitu-gitulah. Jadi itu kan ada darah-darah dari Timur Ambon sama Maluku ya, berarti sampai sekarang lu jadi seperti ini, pegangan apa nasihat orang tua lu yang sampai gue harus tetap pakai nih nasihat dari orang tua. Wisdomnya apa? Wisdom dari orang tua ya yang paling nempel adalah kalau dari mama nih gue nggak bilang dia lebih religius ya, tapi selalu ke situ sih. Jadi mau apa-apa ya doa dulu aja. Oke. Itu mama. Kalau papa orangnya pokoknya selama lu bener lu maju terus. Nggak ada yang mesti lo takutin sih. Selama lo bener ya. Walaupun itu kadang jadi satu hal yang bisa dibilang picky, yang akhirnya lo membawa ke direction yang berbeda. Impactnya adalah ketika gue kuliah dokter gigi. Nah buat gue secara logis, gue bayar kuliah dan uang kuliah kita semua mahasiswa itu dibayar buat gaji dosen. Jadi kalau misalnya gue lagi kuliah gue nggak ngerti, gue nanya sama dosennya marah, itu buat gue nggak fair. Iyalah. Gue belum ngerti, ya kamu aja yang lambat. Ya bodo amat, pokoknya dokter mesti bikin saya ngerti.
ini gitu. Apalagi dosen zaman dulu agak streng-streng ya. Iya banyak di sini tuh apa killer apa Iya, segala gitu. Nah tuh nggak bisa tuh ketemu yang begitu. Buat gue karena prinsip ya, Prinsip. Oke. gue punya prinsip gitu. Prinsip dalam artian itu yang diajarkan sih. Orang-orang timur kan gitu keras dan idealis gitu ya. Ya gitu-gitu sih. Yang sampai sekarang sangat merema istilahnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang bikin event atau apa, itu pengalamannya dari waktu kuliah itu udah mulai freelance event atau after kuliah itu bang? Mulai kuliah sih. Mulai dari kuliah ya? Mulai kuliah tuh. Karena kan saya kedokteran gigi itu 91 sampai 94. Udah 4 tahun saya di kedokteran gigi. Terus saya bisa cabut begitu aja. Akhirnya mulai freelance nih. Nah di waktu itu mulai freelance lah. 94 tuh freelance. 94. Awal kali jadi apa waktu freelance? Waktu itu mulai jadi musik operator. Karena suka musik. Oke. Jadi kalau di dunia event itu kan ada namanya Anak yoi, kan suka suka nyanyi-nyanyi. musik, iya. Yoi, iya dong. Ya, kita juga kumpul sama keluarga udah pasti kan papa main gitar apa kita suka nyanyi. Dan papa juga kan suka muterin musik. Iya, Walaupun musiknya juga yang anak zaman now mungkin dengerin gak tuh ya Bee Gees, nggak dengerin kayaknya. Bee Gees. Ya Bee Gees sih gelap sih kayaknya. ABBA. Gelap tuh anak zaman sekarang tuh. ABBA, ABBA. Iya, BBA ya gitu-gitulah. Itu selalu tuh. Dancing Queen gitu. Iya, zamannya Kenny Rogers tuh, nggak ada yang tahu yakin gue. Iya, zaman dulu banget itu. Asli. Lionel Richie masih tahu dong lo. Iya, Mas. buat kondangan. Kondangan ya enggak. Ya gitu sih. Nah, akhirnya jadi musik operator lah dipercaya. Itu pun karena kakak. Karena kakak yang lebih dulu masuk dunia event sebenarnya. Jadi kan kakak tuh kayak emang sampai sekarang jadi role model aku ya. Dalam soal bagaimana mengembangkan diri gitu. Dia menjadi orang yang bisa membuat aku sampai ada di titik ini sekarang gitu ya, bertahan di dunia ini, bagaimana menghadapi dunia event ini, itu sebenarnya kakak. Jadi kakak yang ngebawa sebenarnya. Jadi kakak saya itu ijazah terakhir dia adalah SMA. Tapi sekarang dia punya 2 perusahaan. Buset. Iya gitu. Jadi Yang ditiru semangatnya. yang ditiru gimana cara produktif ya kan? Produktif, bikin portofolio bangun. Jadi mau lu dari daerah timur, lu mau daerah barat gitu ya. Iya. Selama lu punya plan Gigi dan tetap menjalankan planningnya, ya lu akan ada di situ sih. Sama eksekusi yang benar aja. Dan eksekusi yang benar. Betul. bertanggung jawab. Iya, itu apalagi itu ya. Jadi gini adik-adik ya. Iya. Karena zaman dulu tuh ada yang namanya organisasi yang namanya Guru Soekarno Putra Production. Oh iya. Ada yang tahu nggak? Mantap. Jadi belajar dari sana sebenarnya, dari Mas Guru, saya juga banyak belajar dari mereka itulah, makanya sampai sekarang saya ada di dunia event. Oke. Gitu. Jadi parameternya lumayan jelas sih. Kenapa akhirnya ternyata seru ya dunia event ya, penuh dengan tantangan ya. Jadi mau kamu orang mau dari timur mau dari manapun, tapi kalau lu bisa menghormati diri sendiri terlebih dahulu dan lu tahu di mana role kalian gitu ya, itu akan bisa kok berkembang kalau menurut aku gitu. Intinya gitu. Event udah pernah coba apapun ya? Event udah pernah coba apapun ya. Kalau event ya lumayan sih pengalaman karena tunggu kita Krismon tuh 98. 98 waktu gue lahir. Iya, 96 itu pas lagi udah mulai freelance 96 itu akhirnya pertama kali kerja dengan orang internasional dengan satu perusahaan global internasional yaitu Walt Disney. Oh iya? Yes, udah tuh 96. Lu masuk di situ. Jadi masuk di sana, kepilih jadi production team. Ternyata eventnya Walt Disney yang keliling mall di Jakarta. Gitu. Dulu ada tuh dia kerjasama sama Sogo. Metro apa Sogo ya? Jadi nyebut brand nih. Ya antara itulah ya. Ya nggak apa-apa. Iya gitulah ya. Nah itu berlangsung 2 tahun 96 sampai 97, 98 di awal. Habis itu kan kita ketemu sama Krismon. Udah berhenti habis itu. Berhenti maksudnya dalam artian dari pihak mallnya juga nggak nerusin program itu lumayan bagus. Apa sih yang dicari kalau dari pihak internasional tuh ketika milih seseorang tuh bang? Apakah dari kriterianya? Skill ya? Skill udah pasti. Nomor 1.
Kalau pendidikan? Mereka nggak ngelihat CV gue sih. Iya. Oke. Mereka ngelihat gue punya kapasitas Oh. di situ. Selain berbahasa Inggris. Jadi Inggris is a must sih. Karena gue udah ngerasain itu. Dari tahun 96 itu. Sudah memberanikan diri berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sampai sekarang. Terus berarti lanjut di medio 2000-an itu masih tetap fokus event, terus kemudian nyoba-nyoba hal lain juga. Jadi setelah Chris Simon itu Indonesia baru bangkit lagi di akhir tahun kalau saya nggak salah. Karena di 98 itulah pertama kali saya lulus kuliah, dan kuliahnya bukan kedokteran gigi. Saya lulus dengan degree-nya Business Management. Dan itu cuma 3 tahun. Itu lulus. Dari kedokteran pindah ke manajemen tuh Dikit berat. Sangat linier. sangat Sangat linier. bahasanya Lurus banget. bahasanya Anda loh sopan sekali ya. Jadi 3 tahun 10 bulan saya udah S1. Akhirnya saya dapat ijazah. Nah, kenapa? Lu tanya dong, kenapa gue bisa ngubar? Kenapa mas? Kenapa mas? Kenapa om? Karena gue pengen main basket. Karena bokap bilang sebelum papa pegang ijazah, kamu gak akan boleh main basket profesional. Ada motivasi di situ. Ada satu motivasi. Ada pengen membuktikan, oh ternyata gue bisa ya main di basket pro. Kayaknya apa yang lu ikutin ini saling subsidi silang deh, support ya. Gitu. Kalau ini nggak bisa, ada basket nih yang bantu dongkrak nih. Nah ini ada ini nih gitu. Iya menurut, sih. ya jadi pelajaran yang sampai sekarang yang gue sangat pegang adalah kalau buat gue terlepas dari kejadian yang pernah gue alami juga gitu ya. Tapi buat gue punya prinsip a friend is asset. Betul. It's tangible asset, tapi it countable loh. Berarti benar kata orang yang banyak teman banyak rezeki itu. Banyak teman banyak rezeki, betul. Buat diutang-utangin. Bukan buat diutang-utangin dong. Bukan ya, bukan. Bukan Oh ya dong. maaf. Om. Bukan dong, nggak ke situ, nggak. Yeah. Jadi pertemanan tetap pertemanan, tapi kita sebagai pribadi kan tetap harus mempertanggungjawabkan dengan skill yang lu punya. Betul. Lu nggak hanya sekedar lu punya temen dan lu dapat pekerjaan dari dia dan lu nggak bisa mempertanggungjawabkan kualitas kalian. Betul. Jadi buat gua sangat beda antara pertemanan dan sebuah bisnis. Ya itu sesuatu yang beda sih. Sepakat. Ya dong. Sepakat. Yang beda. Gitu. Emang harus bisa bedain. Mana temennya, mana. Iya kadang-kadang banyak orang yang nggak bisa bedain kan. Betul. Atau memanfaatkan temennya tapi nggak mau dimanfaatkan. Nah itu kan agak kenceng nadanya di sini ya lewat ya. agak sulit. Minum belum? Tahu Minum dulu. Ya itu sih 98 gitu akhirnya ikut basket sampai tahun 2000. Nah pada saat saya ikut di event-event, saya ikut di event kan masih berlangsung tuh. Saya jadi atlet, saya ikut event juga. Settingannya emang udah harus gerak gitu. Karena emang mungkin yang gue bilang tadi sih Mas Rizal, dari kecil emang disuruh sibuk mulu. Disuruh sibuk. Jadi kalau misalnya diam gini kayaknya ada yang aneh nih sama gue. Nah itu kalau misalnya lu dikasih sehari nggak ngapa-ngapain, apa yang bakal lu lakuin? Sehari tuh udah nggak ada apa-apa gitu. Ngapain ya gue? Gue selalu ada sesuatu yang pasti gue lakukan sih. Apapun ya, bongkar motor, bongkar AC. Bongkar motor, bongkar AC. Bener-bener bongkar motor, bersihin WC. Bersihin WC. Lebih kepada sebelum dicemberutin. Iya lagi. Sebelum disuruh tidur di sofa ya. Sebelum tidur di sofa, di lantai ya enggak. Iya. Ya gitu sih, jadi pengalamannya emang agak random. Terus 2000 itu masih berlangsung. 2000 saya memutuskan untuk berhenti dari basket profesional. Terus begitu berhenti ada satu IO karena di jenjang saya lagi membasket saya lagi sering banget ngebantuin dulu majalah, kalau yang tahu majalah Aneka, tahu gak sih? Iya majalah. Lama banget. Tahu gak sih majalah Aneka? Aneka, Bobo. Jadi 98, 97, 98, 99, 2000 itu jenjang saya basket saya tuh sering banget ngebantuin acaranya Aneka Yes. Pemilihan cover boy, cover girl itu ngalamin tuh. Gokil. Kayak gitu-gitu sih. Jadi akhirnya yang teman-teman dulu sekarang
yang dulu sempat ketemu cover boy sekarang udah ngetop semua. Contohnya kayak Ivan Gunawan, Didi Riyadi, Oke. Mario Lawalata, Indra Bekti. Itu lulusan cover boy. Irfan Hakim. Itu lulusan cover boy semua loh. Cover boy, cover girl semua loh. Anika Yes. Oh, asal muasalnya dari situ ya. Asal muasal dari situ. Oscar Lawalata. Jadi banyak temennya lumayan random nih. Gitu. Sangat amat random. Jadi kemana-mana punya teman. 2000 ada satu yang dulu pernah sempat kerja di Aneka. Dia tahu aku resign dari basket. Langsung tuh ditawarin kerja di IO-nya. Musik director juga? Musik operator juga? Bukan. Udah kerja sekarang. Udah kerja? Suruh bikin konsep. Saya mana tahu konsep. Cuma tahu ngomong aja pokoknya. Kalau ngomong, lu suruh gue ngomong. Bisa gue, jago. Kasih gue produknya, gue pelajarin, gue ngomong. Kan gitu prinsipnya yang dari dulu. Dari zaman gue dulu minta sepatu sama bokap kan. Gue minta apapun lah. Sama bokap. Betul. Kenapa beli baju ini? Bedanya sama baju yang lama apa? Ayo. Ini. Gaya doang pak. Wah gak bisa bokap gue terima gitu tuh. Gak logik buat dia. Kenapa mau sepatu yang ini? Kenapa mau sepatu Air Jordan dulu zaman dulu? Kenapa lu mesti pakai? Gak bisa bilang lucu. Gak bisa. Gak bisa. Yang semua pakai. Gak bisa tuh bokap. Gak bisa. Gak terima tuh bokap. Gak bisa. Gak bakal dibeliin. Harus logik, terstruktur. Yes. Terstruktur. Dia emang gak pernah ngomong sama gue. Tapi dia ternyata mengajarkan banyak hal. Tanpa lu sadari. Tanpa aku sadari. Diam, soft spoken tapi in the good way. Soft spoken in the good way. Somehow finally I got it gitu ya. Ternyata bokap tuh mengajarkan banyak hal ya. Ketangguhan. Lu sadarnya kapan? Wah. Kayaknya baru-baru ini deh. Oh iya? Iya. Apa gara-gara podcast ini ya? Enggak juga sih. Sangat berasa itu ketika yang kejadian yang sama Demian itu sih. Itu teringat akhirnya. Bukan teringat. Jadi bagaimana lu harus you have no choice except pray. Oke. Gitu. Udah nggak ada. Waktu itu doa apa? Waktu kejadian itu. Jadi pas lagi kejadian, kayaknya gue udah pernah cerita di beberapa podcast sih sebenarnya. Jadi waktu kejadian itu, singkat cerita, momen berdoa gue itu pada saat gue di ambulans. That's the only one, the only pray. Karena di situ kondisinya lagi udah nggak bagus gitu ya, napas udah setengah-setengah, cuma tinggal. Ya pokoknya, gue juga di situ berpikir bahwa oke, gue akan lewat sih. Gak lewat sini gue, gak akan kuat nih gue gitu kan. Karena bocor di mana-mana. Oh udah benar-benar. Iya soalnya napasnya bukan kayak kita napas sekarang kita normal ya, gitu. Gak bisa, napasnya cuma tinggal gitu doang. Dan di situ gue berpikir oke nih, I think this is the perfect time for me to pray gitu ya. Ya di doa itu gue cuma doanya gini, bahwa pertama kali gue bilang bahwa kenapa ini kejadian lagi? Karena yang pertama kali kan pas kita di AGT, kita agak lompat sedikit tahunnya ke tahun 2017. Dari tahun 2017 tahun kemudian. Lama banget pengalaman hidup. Ini biasanya nih alurnya maju mundur. Iya, tolong fokus nih, biarin saya nih kemana-mana. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Ya gitu sih, jadi di situ saya berdoa sih cuma bilang kenapa ini kejadian lagi Tuhan. Tapi in the split second saya baru sadar, kenapa jadi gua ngatur Tuhan ya. Gitu, jadi ya, pesan nyokap bilang ya doa aja. Nah itu disitulah gue lakukan gitu. Jadi dari sisi softnessnya nyokap nyuruh doa itu gue keinget. Gue dari bokap sisinya lu laki-laki, lu harus kuat. Gitu. Terus bokap selalu ngomong gitu. Jadi akhirnya gue ganti jadi gini. Oke Tuhan, kalau memang kau izinkan ini semua terjadi, kasih saya kekuatan aja buat saya bisa melalui ini. Dan di titik itu menurut gue nggak pernah merasakan rasa damai itu lagi. Itu rasanya damai sekali sampai gue berpikir oke, this is time for me to go. Gue udah sampai pikir gitu loh, Om, di momen itu. Gimana sih orang tak berdaya gitu, and then you have no choice rather than you pray dan berserah. Iya. Udah menyerah. Gitu. That's it. Udah. Oke, if you want me to go,
now this is Gue time. belum kepikiran lagi kalau udah Tapi kayak gitu. mukjizat itu nyata memang di Iya. banget. Iya Omicron. betul. Itu doanya itu, dan itu truly happen, makanya kita sekarang ketemu. Itu sih. Berapa? 2,5 senti ya? Gitu. Dari jantung. Iya. Hmm. Sebenarnya mujizatnya banyak ya. Banyak. Sebelum kita lanjutin ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke dunia ego tadi, ya tahun 2000 lah saya baru join di kantor resmi. Sebelumnya saya nggak pernah bekerja resmi, semuanya freelance. Setelah pengalaman yang ada dari mulai jaga tiket, jadi LO, Oh dari beberapa. semua deh. Iya, dari Semua item event, mau kru apa, you name it, semua pernah gue lakukan. tanpa Kebersihan. gengsi Pernah. dilakuin. Oke. Ini. Tanpa gengsi. Iya. Semua gue lakuin. Menurut gue harus bisa semuanya. Jadi kalau sekarang kerja sama gue, lu bilang gak bisa, buat gue aneh. Iya betul. Betul. Ya dong. Betul. Kamu pernah kerja sama saya kan? Iya betul. Ya. Iya betul. jadi gue harus tahu semuanya. Jadi gue kalau mereka bukan mau sekedar buat sebagai protektif bahwa lu harus bisa semuanya, enggak. Lebih kepada kalau mereka punya masalah, gue punya way out-nya. Karena kan gue pernah di situ sebelumnya. Jadi I know how to face other people. Karena kan kita dunia event ini kan lu bisa ketemu orang nomor 1 sampai orang yang paling bawah. Iya. Dari mulai orang kebersihan Betul. sampai lu ketemu dengan RI 1. Betul. And in any time yang lu gak pernah thought itu akan terjadi. Tapi lu harus siap itu. Ya itulah dunia event. Menariknya dunia event itu. Lu bisa tiba-tiba mewawancarai seorang gubernur. Iya. Iya. Itu kalau lu gak siap sih bisa geder kali ya. Iya. Bisa lu yang grogi. Bener. Tapi gue sangat menikmati itu. Jangan jauh-jauh deh. Yang kemarin ini kan lagi deket nih MotoGP kemarin tuh. Yang MotoGP itu kemarin terlibat kan Omicron. Itu sebagai apa Om? Oke. Jadi ini yang aku bilang tadi ya, friend is asset gitu ya. Ya. Saya kerja sama teman saya ini namanya Om Ferry ya. Itu back in 2008. Kantor dia namanya masih Intuisi. Kita kerja sama beberapa project ya. Ada beberapa brand juga. And then after that kita nggak pernah kerja sama lagi. Itu terakhir berarti tahun 2010 something, itu terakhir kita kerja sama 15 tahun yang lalu. It's like 15 years back. Yes. Terus somehow saya di call lagi 2024 oleh Bunda Ai. Bunda Ai. Iya. Iya. Jadi Bunda Ai juga is the part of Intuisi juga, part of Om Ferry juga. Mereka dapat project dari MotoGP, and then mereka asking for collaboration intinya gitu. Akhirnya saya bilang, wah dunia saya banget nih ya, motor, apalagi semua yang ada di MotoGP, kayak itu mimpi gua loh, bisa tampil di MotoGP. Walaupun motor lagi, walaupun zamannya gua balap juga. Balapan paling tinggi yang pernah gue lakukan baru tingkat Asia nih. Itu pun buat gue udah bangga banget. Even though di balapan itu gue peringkat ke 14. Asia lagi ya? Asia gak peduli gue. Yang penting gue pernah tampil di situ. Intinya gitu lah ya. Masih banyak yang lebih kencang ternyata. Tapi ini MotoGP, wah dengan senang hati sih. Gak pakai pikir panjang, langsung deh. Gas. Akhirnya I finally be a part of something big gitu ya. Akhirnya sudahlah 2004 itu terjadi dan untuk pertama kalinya megang event side event MotoGP ya, karena MotoGP kan balapannya. Ternyata mereka tuh punya program sampingan intinya gitulah ya. Iya. Side event yang untuk bisa menghibur masyarakat atau penonton. Ya udahlah di situ dipercaya sebagai project director di tahun 2024 dan at the end hasilnya sangat memuaskan. Banyak banget komplimen kredit yang kita dapatkan gitu ya. And 2025 dipercaya lagi untuk sebagai project director. Sebagai yang megang side event. Side event itu ada 4 ya. Kalau MotoGP. Dari mulai yang festival, yang konser dan lain-lain, UMKM semua ya. Buat sponsor gitu.
itu in terms of everything ya. Saya ada idea, semua selalu berawal dari ide ya. Dari mulai ide, udah mulai terjun, udah mulai nyumbang pikiran sama-sama dengan tim dari Syah Kreatif tentunya ya. Iya. Sebagai yang ditunjuk oleh ITDC untuk megang event yang besar ini gitu ya. Dan bisa menjawab semua tantangan dari Dorna kan, Dorna sebagai pelaku penyelenggara ya. Dan saya terjun langsung dan berhubungan langsung dengan orang Dorna, dipercaya untuk bisa menjadi perwakilan dari Syah Kreatif untuk bisa membawa nama Indonesia sebagai orang timur yang ada di dunia event internasional. Itu sesuatu sih buat gua pribadi, sesuatu sih. Nggak semua orang dapat kesempatan itu. Iya, betul. Dan saya sangat percaya bahwa nothing is coincidence. Jadi once you get the opportunity, you gotta take it seriously. Dan udah dibangun dari kecil terkait event ini kan. Trust. Iya. Iya betul. Brandnya udah dibangun. Iya lagi Jadi, lama banget. lama banget saya suka motor. Yang saya bilang tadi kan kita balik lagi ke tahun 2024. Saya nggak pernah naik motor. Akhirnya saya ada di dunia basket dan saya kasih alasan ke papa, "Pah, kayaknya saya mesti naik motor nih. Buat kendaraan. Terlalu boros. Mau naik mobil dan gak satset." Papa cuma kasih izin doang ya. Saya bisa beli pakai uang diri. Saya nyicil waktu itu masih nyicil. Motor pertama apa dulu Mas? Satria 120R itu 2 tak. Kamu tahu nggak? Satria. 2001. Iya. Ya agak gini. Nggak gitu banget sih. Oh, enggak, itu berarti gue liat Itu ini body FU. berarti dia. FU Nggak ya. gitu banget. Itu motor drag. Motor truk ya. Saya bukan motor drag. Lu enggak yang gini-gini kan? Enggak. Akhirnya dapat approval dari papa untuk pertama kalinya 2001 tuh saya punya motor sendiri. Ya udah, itu menjadi alat transportasi saya yang akhirnya 2004 bokap pergi, meninggal karena sakit waktu itu. Jadi dari 2004 gue udah nggak ada bokap. Nah, disitulah yang namanya hasrat ngebut tuh terlampiaskan. di Indospeed Racing ya. Sampai naik podium akhirnya. Tapi saya orang yang pengen selalu semuanya tuh all out gitu karena kita diajarkan sama papa kan itu ya. Betul. Lu mau jadi bajingan, lu harus jadi bajingan nomor 1. Lu mau jadi orang jangan, kalau orang Ambon bilang jangan panas-panas ayam. Itu orang timur banget tuh. Ali kalau mau buat sesuatu, Ali buat bagus-bagus betul. Iya. Jangan panas-panas ayam. Oke. Ya itu istilah kita timur lah. Gue suka kata-kata bokap lu. Ya gitu kan. Udah, Iya. jadi akhirnya itu sangat merema. Ya udah, akhirnya kita pol-polan dari mulai pembalap liar, pembalap Bali, balap liar. pembalap liar ya. Terus gitu. naik 150 Akhirnya dulu atau kayaknya nggak bener nih. Kayaknya nggak bener nih balap liar mulu nih. Taruh-taruhan, wah ini nggak bener nih hidup begini nggak bener. Di jalan raya. Iya jalan raya nggak bener, wah ini nggak bener. Akhirnya cari komunitas lah. 2007 saya start cari komunitas kan, cari komunitas yang sering main ke Sentul. Dapatlah komunitas melalui Facebook gitu. Kira kenalan lah dengan seseorang. Zaman dulu Diajak Facebook lah Facebook Pak, masuk Facebook ya. Saya nggak perlu nyebut yang Friendster kan. Kejauhan ya. Kejauhan. Bahwa udah mulai kejauhan. Buku itu. kuning, Yellow Page. Sekalian ini Uber Pak. Yellow Page, nggak ada yang pernah ngalamin ya Yellow Page ya, nggak pernah. buku telepon. Gila. Anyway, Kaskus. Threads ya nggak. Anyway, akhirnya mainlah kita di sirkuit. Dari anak komunitas 2007, kemudian saya ganti motor tuh ke motor 4 tak karena eranya udah era 4 tak tuh kan ya. 2007. Waktu itu ganti Satria FU ya. Kalau ada yang tahu. 150 cc. Udah lupa lagi. DOAC. Somehow deket sama orang-orang IMI. Ya karena mungkin orangnya ekstrovert mentok gitu ya. Kelihatan banget sih. Gimana? Ekstrovert banget. Sama anak yang terakhir juga kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi orangnya gampang bergaul, suka ngobrol. Long story short, saya deket lah sama orang-orang IMI akhirnya. Deket lah sama orang-orang IMI nih. Waktu itu ketua IMI-nya masih Pak Ari Batubara. Pernah tahu nggak? Pernah dengar ya, silakan di search saja ya. Saya dekat dengan dia akhirnya. Terus di tahun itu mulai tahun 2011 saya dipercaya sebagai commercial director
Jadi gara-gara balap, saya kenal sama orang IMI, terus saya dipercaya sebagai commercial director. Dan di tahun yang sama juga, saya punya IO juga. Tuh, Anda bisa bayangkan betapa random saya. Saya maksudnya IO juga yang mesti saya jalankan. Yang pernah sampai Papua juga eventnya. Sampai Papua. Sampai Papua dulu. Betul, event. Waktu itu saya pernah punya IO mulai 2004 sebenarnya. 2004 saya punya IO. Itu dulu namanya apa Om? Dulu namanya Click Communication. Click Communication. Communication. Itu idenya saya dapat dari emang kalau antara brand dengan masyarakat kan, kalau supaya brand lo disukai kan masyarakatnya harus klik sama brand lo. Betul. Keren. Kalau lo nggak klik ya masyarakat nggak akan pernah. Filsuf banget ya namanya. Filosof ya? Iya, filsuf banget. Itu di tahun berapa di Papua itu bikin event? 2000, saya masuk Papua itu 2010. 2010. Masuk tuh Papua. Waktu itu kita eventnya di Sorong ya kalau nggak salah. Iya, kita masuk ke Sorong waktu itu. Jadi waktu itu kerjasama dengan pihak Nestle, ada brand namanya Denko. Susu ya? Semua lah ya, susu Denko lah ya. Jadi di tahun itu, kalau emang kalian masih ingat, itu namanya isu gizi itu sangat tinggi. Kekurangan gizi dan lain-lain. Akhirnya kita masuk ke seluruh Indonesia lah ya. Bahkan sampai ke Aceh. Merata berarti ya. Merata. Dari mulai dipercaya cuma 70 titik, di tahun kita yang keempat kita sampai ke 330 titik di seluruh Indonesia. Dan itu nyampe Papua tuh, sampai Maluku. Nyebar sampai ke sana. Jadi saya harus kirim tim ke sana. Punya cerita juga seru banget kalau di Papua tuh ya. Apa challenge terbesarnya? Yang pertama, yang pergi harus mau suntik malaria. Harus belajar budaya sana dulu. Bagaimana orang sana berpikir. Karena kan saya menyediakan fasilitator, istilahnya kita namanya fasilitator. Iya. Ya dong. Yang gue kirim ke sana yang akan melakukan edukasi kita sebutnya fasilitator. Dia akan menjelaskan mengenai gizi dan itu kan anak SD. Anak SD Papua gitu, lucu-lucu kan, semua anak SD. Dan kita jalan ke seluruh Indonesia kan. Dan satu kali jalan ke tiap provinsi itu sekitar 1 bulan. Mau itu di Jawa Timur, mau itu di Papua, mau itu di Maluku. Sebulan semua. Dan kita kayak roadshow gitu, jadi along this year. Saya mappingin dan lain-lain. Sebulan di Papua. Saya kirim tim sih ke Papua. Dan banyak dapat cerita yang lumayan seru. Ada di mana mereka nggak bisa jalan karena lagi situasi perang. Kan serem ya? Iya, zaman dulu ya. Makasih loh ada itu terdengar. Dan tim aku juga selalu dikawal sama tentara. Berarti ada budget khusus untuk si tentara. Iya. Nah iya dong. Untuk ngawal kemana-mana. Ada tuh tentara bersenapan. Tahun 2010 tuh. Tahun 2010 ya. Masih ngalamin itu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Bung ini, sekarang gimana Bung kalau dari industri event di Papua dan Timur khususnya? Ini karena memang pulau paling timur ya. Jadi kadang-kadang tuh mereka yang kesulitan yang pertama ya. Kalau misalnya ini selain dari, saya nggak bicara dari sisi kreativitas dulu lah ya. Dari sisi logistik dulu aja. Dari sisi logistik. Itu akan menjadi tantangan yang sangat berat sih. Mau bikin event di sana. Pertama biayanya tinggi. Udah pasti. Ya dong. Terdekat pernah bikin event di sana, semua alat datangnya dari Makassar. Kalau nggak Makassar, Surabaya. Kalau nggak Surabaya. Mentok deh Surabaya. Udah dari situ. Karena yang lumayan besar yang area timur itu ya antara udah mau Surabaya yang udah mau ke timur ataupun Makassar. Udah. Nah itu alat-alatnya yang pasti kirim dari sana. Karena emang belum ada investor yang mau berinvestasi di area, anggaplah yang paling rame mana? Sorong, Timika. Ya, Sorong. Mungkin ya ada tapi tidak secara alat, equipment mungkin limited. Kalau misalnya contoh misalnya Dewa manggung di sana pun saya yakin pasti alatnya kirim. Iya. Itulah sebenarnya karena yang paling timur jadi akan selalu menjadi konsiderasi yang pertama adalah logistik budget. Itu amat sangat tinggi. Cost-nya tinggi ya. Cost-nya tinggi. Dan itu juga menjadi saya bisa karena saya penggemar basket menjadi salah satu alasan utama kenapa IBL sampai sekarang belum ada di Papua. Karena logistik juga. Betul. Logistik dan semua travel dan lain
tim pasti meningkat. Iya betul. Cost-nya beda. Cost-nya beda. Mungkin penggemarnya banyak ya. Iya. Pasti banyak sih. Karena sekarang DBL aja bikin di Papua ramenya bukan main. Iya. Iya. Iya dong. Mungkin kalau DBL di Papua itu benar-benar acara yang sangat ditunggu mungkin ya. Pasti. Sangat ditunggu. Kita bikin acara di Lombok aja Iya. ditunggu juga. Iya betul. Itu baru nyampe Lombok tuh. Belum nyampe ke sana lagi ke Papua. Betul, Ya kan? betul. Itu pun masih tengah ya. Iya, karena yang emang agak sedikit minim adalah ketika bicara brand ya. Kalau brand itu jangan amat jarang untuk bikin aktivasi istilahnya gitu ya. Untuk nyampe ke Papua. Jadi Papua itu memang biasanya orang-orang lokal yang bikin acara. Iya. Kenapa? Karena mereka yang tahu karakteristik orang sana. Iya. Ya kita bicara Lombok kayak kita pengalaman MotoGP tahun lalu. Betul. Orang kebersihan tiba-tiba pulang Iya. dan tidak kembali lagi. Hari pertama masih 10. Hari pertama 10, hari kedua jadi 5. 5. Hari ketiga cuma 3. Mana teman-temannya? Pulang Capek. Mau ngomong apa? Jangan. Ayo. Mau ngomong apa juga? Segampang itu. Pulang capek. Ya bukan secara logistik, jadi mungkin secara mindset emang belum terfikir kali ya. Itu bisa menjadi satu bisnis yang bisa menghidupi kalian gitu. Iya. Tapi sebenarnya dari satu event tuh bisa menghidupi banyak orang kan, Bung? Jelas. Karena Iya. Betul. banyak aspek yang dikerjakan, mulai dari the art, mulai dari panggung, mulai dari Iya. kebersihan ini. Betul. UMKM kayak gitu-gitu. Tarik mundur sedikit. Waktu itu ada 2 picingan provinsi ya. Ada 2 picingan provinsi untuk bikin sirkuit MotoGP. Yang pertama Bali, yang paling sangat pengen punya sirkuit sekelas MotoGP. Yang kedua adalah Mandalika. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk Mandalika. Dan impactnya lu sebagai orang lokal lu bisa merasakan itu. Bahwa itu menjadi Rata jadinya. naik hajinya mereka. Iya. Iya. Terlepas kita dari pihak industri. Betul. Ada satu sisi yang kita suka mikir bahwa dibilang haji mumpung tapi memang mau kapan lagi ya. Karena momen itu setahun sekali loh. Iya. Dan Indonesia udah dikontrak. Udah mengikat kontrak dengan Dorna selama 10 tahun. Betul, 10 tahun. Ini Jadi kita tahun keempat ya? masih ada 6 kali lagi. 6 tahun lagi. Masih ada 6 tahun lagi di Mandalika. Terlepas sekarang Australia mengusulkan untuk Mandalika keluar dari agenda dan lain-lain, nggak bisa kan kontrak. Gara-gara Marquez kemarin ya. Iya, nggak bisa dari sebelah POV doang gitu ya. Iya. Yang lainnya bisa kok nggak jatuh. Kenapa mesti disalah-salahin? Jadi kayak gitulah. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang Papua, kenapa sih jarang banget konser di sana? Yang pertama adalah pasti faktor logistik. Event, kenapa sih jarang event besar di sana? Saya yakin alasannya satu, faktor logistik. Cost operasional juga ya. Cost operasional dan lain-lain. Iya. Kalau support dari pemerintah sendiri gimana Bang di sana? Support dari pemerintah sejauh ini kalau saat saya lagi bikin event di sana lumayan oke, karena ya pemerintah sana juga udah mulai inilah ya. Udah mulai kebuka, pengen juga banyak event. Jadi di Papua juga bisa merasakan apa yang dirasakan di pulau-pulau lainnya gitu ya. Rata lah ya. Ya karena setiap pulau di provinsi di Indonesia ini punya karakteristik yang beda-beda, itu sih yang saya suka sih. Iya betul. Suka banget sih saya. Suka dalam artian gini, bukan pernah punya pengalaman yang kurang enak juga gitu ya. Jadi saya belajar bahwa ternyata kalau bikin event di Sumatera orang-orangnya gini nih. Iya. Oh, kalau di Makassar begini, orang di Manado kayak begini nih. Kalau di Pulau Jawa kayak akhirnya begini. Lu paham ya. Treatmentnya beda-beda. Sangat paham. Di Bali begini nih. Oh di Lombok begini nih ya. Seneng banget dapat sebuah pelajaran. Pertama kali saya bikin event di Mataram. Apa itu? Itu zamannya Axis. Saya ingat agensinya tuh. Agensi yang ngasih kerjaan saya namanya Rap Collins. Itu agensi multinasional juga. Kita dapat kerjaan dari dia, sehingga dia launchingnya Axis. Kemudian berlanjutlah bikin program-program. Jadi kalau dulu beli kartu Axis, ada hadiah namanya program emas. Jadi ngambil gitu, terus kalau bolanya emas, lu dapat hadiah emas 1 gram. Lumayan dong. Lumayan itu mah. Lumayan dong. Dulu emas. Jadi waktu itu bikin eventnya di kota Mataram. Apalagi Mataram. Nah, kita cuma seminggu eventnya.
Tapi di hari ke-5 kita di demo Hah? sama orang toko. Karena belum ada yang pernah dapat emas. Dia pikir saya bohong. Saya demo. Saya punya tempat raffle disuruh buka di situ. Astaga. Sampai begitu. Jadi mereka bela-belain. Ini karakter orang-orangnya yang orang Iya. Mataram ya. Hmm. Ini tanpa harus maksudnya ada niat untuk mencela atau Disclaimer nggak dulu, ada disclaimer dulu nih nggak ada. Ini cuma cerita pengalaman saya yang terjadi. Yoi. Bahwa kalau lu beli kartu Axis, lu bisa ngambil raffle prize if you lucky enough, Hmm. and then you will get one gold bola Iya. gitu, dan itu berhadiah 1 gram emas. Dan itu ngantri, sangat ngantri, hanya buat beli, buka, dia bisa scratch, and then dia ngambil, dapat, and then dia bisa ngantri lagi. Oh ini repeat order. Repeat order, pokoknya lu beli kartu Axis, mau kartu aktif mau enggak, lu beli. Akhirnya di demo gue, disangka bohong. Lah banyak kartu Axis Disuruh saya. buka depan itu. Gue buka, gue keluarin semua. Ada emasnya kok, emang lu gak ambil dapat aja. Iya. Disangka Kurang bohong. laki aja. Jadi punya banyak banget pengalaman. Sebentar Om, kalau misalkan Om dikasih tantangan ya buat anak-anak muda, khususnya Ambon atau Maluku atau Papua. Timur lah ya, kita Timur lah bicara ya. timur lah ya. Om mau kasih challenge apa buat anak-anak sana? Lu harus bisa bikin sesuatu kayak gimana gitu. Yang paling pertama adalah mereka harus bertumbuh di lingkungan yang tepat. Di pergaulan yang tepat ya, lingkungan yang tepat. Wajib, mau di mana, mau lu di Papua, mau dimanapun. Tell me your friend and I can tell your future gitu. Sedangkal itu sebenarnya. Oke. Jadi if you wanna know your future, ya cari 4 orang terdekat di lingkungan kamu. Oke. Itu yang akan membawa kamu nanti ke masa depan. Oh itu penentu juga tuh ya. Of course, Oke. they will build you. Mindset. Anak muda. gitu. Tuh. Om ke situ. Ya, anak muda. Lu mau tahu sekarang 5 tahun lo jadi apa? Ya lihat lingkungan ini ya sekarang di kantor nih. Ya udah, ini akan membawa kalian akan 5 tahun ke depan. Iya. Kalau ada orang toxic, red flag, hengkang. Oh, of course. Maksudnya apapun katanya sekarang, zaman sekarang bilangnya toxic, ya tetap teman kita, tapi bukan berarti lo harus akrab dengan dia. Iya. Ya milih lah gitu kan, lu punya set your target gitu. Betul. Itu sih, mau dimanapun, mau di Papua, dan itu selama lu ada di lingkungan yang tepat yang bisa membawa lu jauh lebih baik, ya stay. Mungkin Om siapa tahu nih ditonton sama orang anak-anak muda Papua ya Om ya. Apa sih yang membedakan mana orang yang harus kita dengerin, terus yang toksik itu membedakan apa sih? Kita ini terlahir udah mempunyai insting. Ya dong. Kita sudah jangankan insting lah. Tiap kali lu punya teman baru, ketika dia membawa satu aura yang beda, lu bisa ngerasain kok. Kecuali lu terpengaruh alkohol. Gimana Om? Kecuali lu terpengaruh alkohol. Iya Om. Lu gak bisa ngebedain kan? Iya. Semuanya pokoknya asik. Aduh, kalau gue jawab bener. Bener gak? Iya Om. Ya, maksud gue, jadi cara ngebedainnya gampang kok. Ya lihat aja dia seperti apa gitu. Makanya kan kalau sekarang, kalau ntar misalnya di sini yang sudah punya anak gitu ya, kalau pengen tahu nanti kayak saya sekarang, kayak saya punya anak, saya harus pastikan bahwa anak saya ada di lingkungan yang tepat. Betul. Itu penting banget sih, karena itu yang membawa saya sampai sejauh ini gitu. Saya ada di pertemanan yang tepat, saya banyak punya temen, banyak dipercaya sama teman-teman buat kerjain event, dan itu I will not take it for granted gitu. Saya akan kerjakan seprofesional mungkin gitu ya, terlepas dia percaya sama saya dan dia teman saya. Karena pertemanan tidak akan bisa membawa kamu dalam dunia profesional. Pertemanan akan membawa kamu hanya ke dunia yang kamu senang-senang aja. Gitu sih. Menarik. Satu kata penutup untuk episode kali ini. Karena lu kan udah orang timur yang sudah berhasil sampai ke kancah internasional. Iya, dari event lokal, nasional sampai MotoGP internasional. 2024, 2025. Mungkin apa gitu satu kata penutup yang orang-orang, terutama orang timur yang pengen dengar, saya harus Bisa bersedia nih. gitu. Nih hubungi Con nih.
Saya rasa mau orang timur, mau dari Papua, Orang mau dari manapun. Maluku, saya yakin kalian punya mimpi yang sama. Make sure bahwa mimpi itu didukung dengan yang lain, hal yang lainnya gitu. Gak cukup Skill. kita hanya cuma cukup punya mimpi gitu, gak akan cukup gitu. Jadi kalau sekarang kayak orang mau kerja sama saya bareng sama saya sebenarnya cuma butuh 2 hal dari kalian gitu. Saya nggak akan ngelihat, karena itu yang terjadi sama saya. Ketika saya masuk bekerja, dia nggak tanya ijazah saya. Ketika saya bekerja di IO, dulu namanya Parascom gitu ya, dia nggak pernah nanya ijazah saya. Yang dilihat hanya skill set saya, kemampuan saya, ability saya. Terus kemudian pada saat saya bekerja dengan si Parascom, kita kerjasama dengan Axis, waktu itu brandnya yang dihandle sama Lowe. Nah, Lowe itu megang multi brand internasional, Unilever dan lain-lain. Oke. Hanya based on ngelihat saya kerja, akhirnya saya dipanggil untuk kerja sama mereka di kantor multinationals. Bahwa yang anak kuliah yang nggak jelas ini, yang tadi yang mau jadi dokter gigi nggak jadi, akhirnya punya ijazah yang cuma gara-gara mau main basket. Oke. Dapat ijazah, tapi saya bisa kerja di multinational company tahun 2004 sampai 2007. Dipercaya. Dan saya harus resign tahun 2007 karena idealisme saya mau punya kantor baru, punya kantor sendiri, maaf. Oke. Saya ditahan untuk nggak boleh resign. Hah? Bener. What's wrong, Edison? What can I help you? Itu kata country manajernya. Jadi saya sampai seperti itu dipertahankan. Itu semua karena bukan hanya skill set, tapi itu yang saya belajar ya sampai sekarang. Makanya sekarang kalau bekerja sama saya cuma butuh 2 sebenarnya. Saya bilang sama tim saya cuma butuh 2. Yang pertama adalah itu adalah attitude. Attitude ya. Itu nomor 1. That's number 1. Dan attitude itu terdiri dari bagaimana, how you grow up. Lingkungan kamu bagaimana. Itu akan membentuk attitude kalian sampai sekarang. Itu penting banget. Makanya saya dengan tim saya sangat deket. Bener-bener deket. Jadi saya tahu keluarga dia tahu keluarga saya, dia tahu saya sebagai apa, saya gimana orangnya. Seterbuka itu saya dengan tim saya. Makanya mereka sangat bisa menilai attitude saya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua adalah S, itu skills. Itu buat saya kayak pesawat. Jadi sayap kiri dan sayap kanan. Attitude and skills. You should have both. Nggak bisa cuma satu. Kamu jago, skill bagus, nggak ada attitude. You are going down. No. You have attitude, but you have no skills. You still going down. Iya. Karena when you stop learning, you will stop leading. Itu udah rumus pasti. Iya. Lu mau lead in this business, ya belajar terus. Iya. Dig up. Learning, study it. Make a plan. Itu yang aku diajarin sih sama kakak aku sih. Yang pertama adalah plan. Jadi mau dari timur, mau dari mana. Yang pertama make sure kalian ada di lingkungan yang tepat. Betul. Yang kedua buat planning. Oke. As simple as that. Karena when you fail to plan, which mean you plan to fail. Tepuk tangan dulu. Keren banget. Thank you, Om. Sama-sama dong. Semoga bisa memberkati ya. Siap. Mau dari yang paling barat, mau yang paling timur. Iya, sangat menginspirasi banget sih, Om. Wis, thank you. Om, makasih. Sama-sama dong, sama-sama. Terima kasih Bung Ito. Sama-sama Rizal. Sama-sama Iya, teman-teman banyak. semua, para penonton Terima kasih. dari konten. Tong Baroda. Tong Baroda. Katong tunggu ale di sini ya.